محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. Dzikir hari Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala tikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala tikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Halaman 516. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wa nafa'ani wa bi ulumi afidarani amin amin ya rabbal alamin. Qala tawassawa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumtu utawi meneng iku sayyidul akhlaqi, bendorone pekerti. Orang diam itu adalah mahkotanya akhlak. Ati ono wong ngomong sementing akhlake tapi lambene bejat. Jadi puncaknya akhlak ndasil iku menang. Kata Syekh Imam Nawawi, puncaknya ma'rifat itu diam. Jadi wong diam itu termasuk ibadah. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Nek gak iso auliyasmut, maka dia harus diam, gak komentar. Piala dunia sing jagone kalah ya tetap senang, sing jagone menang tetap syukur. Oke, jangan terlalu banyak komentar, diam. Apalagi ini mau pemilu, aja melok-melok wis meneng ae. Kalau bukan ranah kita ya kita diam. Tapi kalau ranah kita ya kita harus bicara. Kayak Pak Zainal, Pak Tri, Pak Salim, anak-anak ikon. Gak sesuai akhlaknya ya dikandani. Jadi diam itu harus ada porsinya. Oke? Ada porsinya. Wa man lan utawi sapane wong iku mazaha guyonan sapa wong istukhiffa mongko disepelekake sapa man bi kelawan wong. Sewalike wong nek sing kakehan guyon iku bakal disepelekno apa bahasa Indonesia? Diremehkan. Jadi diam itu keakan-akan itu membuat kita wibawa. Selamat lah. Sapa wong njaga lisan bakale selamat. Termasuk menjaga tulisan dalam dunia sosmed juga termasuk. Okay. Karena apa? Setiap yang dilarang diucapkan itu juga dilarang untuk ditulis, kayak menyakiti. Kayak sing jagone Brazil terus nggak status ngenyek Brazil itu bahaya itu nanti. Meskipun itu niatnya guyon. Dijaga tulisannya, komentarnya. Akhir-akhir ini full dunia sosmed itu Messi. Yeah. Emang sudah waktunya Messi emang. Tapi kita harus menjaga perasaan
Sing jagone Ronaldo. Nggih. Nggih. Messi ya, Mas. Wah. Tetap dijaga lah, jangan sampai saking senengnya sampai persahabatan pertemanan ini jangan sampai menyakiti. Urusan bola itu kok nang sampai tawuran. Janganlah. Kita harus menjaga keharmonisan. Di luar sana ada yang jagonya Neymar, ya kan? Ada jagonya Ronaldo, ada jagonya Mbappe. Kita jaga, kita hormati. Itu termasuk menjaga ukhuwah. Jangan sampai kita terlalu euforia akhirnya perasaan-perasaan itu kita abaikan. Artinya kita berbicara akhlak, itu puncaknya adalah di diam. Ati wong nek menang bakal selamat. Karena kata Rasulullah ada dua hal yang bila mana kalau kita jaga Rasulullah akan menjamin kita masuk surga. Yang pertama lisan, yang kedua adalah kemaluan. Sapun Joko lambe ini termasuk Joko ketikane. Ya, aku naik ngomong lambe itu termasuk juga ketikan tulisan, okay? Dijaga, itu dijaga. Tapi nek niate guyon ya wis gak apa-apa lah. Tapi jangan sampai terlalu lah. Nah, sekedar ngerecek itu ya biasa. Tapi kita nggak tahu perasaan orang yang kita kereceki tadi ya kan. Ono sing legowo, ono sing dilebokno nang itu yang bahaya nanti dilebokno nang ati. Akhirnya merusak pertemanan. Pemenang sing tau-tauan. Remuk iku san. Tapi emang Piala Dunia kali ini itu paling seru. Nggih. Selama kita ikut Piala Dunia itu ya ini yang paling seru. Biasanya final itu gole titik iki wae. Matur suwun. Intinya kita sebelum berucap itu harus dipikir dulu, introspeksi. Dan yo nek aku kaya nggak status sing nyindir iku termasuk wong gak mikir. Nggak status ngene kira-kira sing maca iki engko piye perasaane? Muhasabah. Dan yo aku dadi wong iku. Jadi perlunya seperti itu. Kenapa ya kok ini Sayyidul Akhlak? Kalau kita renungkan, kita kaji bersama. Rasulullah pernah bersabda ada sesuatu ucapan yang membuat orang itu terlempar dari neraka. Ada juga sebaliknya, ada suatu ucapan kata-kata yang membuat seorang hamba itu masuk surga. Mulane hati-hati. Cak kecap rong kecap itu dijogo. Hati-hati. Menghinakan, meremehkan. Coba kita lihat iblis itu, kita buat pelajaran. Ketika disuruh oleh Allah sujud, apa kata iblis? Apa lek? Apa? Ketika Allah menyuruh malaikat dan para iblis sujud ke Nabi Adam, apa jawabnya iblis? Alasannya apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Ini akhirnya dilaknat oleh Allah.
pola pikir, perspektif kita itu kadang-kadang itu emang salah. Mulane sebelum kita berucap, sebelum kita menulis status, itu harus kita pikirkan manfaat dan mudorotnya. Sing apik-apik lah, jangan lupa sholawat, jangan lupa zikir kepada Allah. Lalu itu lo manfaat seperti itu harus kita seringkan. Gue nanti koncone komen, gayae so alim mon. Biasa cek rek. Kan paling sedina orang dino, menilak wis pegel. Nanti kita bahas guyon itu ono rong macem. Ya ono rong macem. Ono guyon sing seneng karo pangeran, guyon akhirnya Pak Gus Baha iku seneng syukuri nikmati pangeran, akhirnya menjadi orang yang isin nek merengut ae. Karena ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nanti enggak ada yang ditakutkan para wali itu kesedihan maupun kekhawatiran. Sedih mikirno masa lalu, khawatir mikirno masa depan. Kita jangan seperti itu. Hari ini kita syukuri, kita jalani. Setiap hari ini kita anggap hari ini hari yang terakhir. Kita besok belum tentu masih hidup. Nanti ono hamba itu katanya mlebu surga, tapi ono seorang hamba itu minta pengadilan kepada Allah. Ya Allah, saya dulu pernah disakiti omongannya wong iki. Ya wis saya mlebu neraka. Bahaya. Ono hamba sing kate mlebu neraka, ada seorang hamba lain yang minta pengadilan pada Allah. Ya Allah, dulu orang ini pernah nuturi saya kebaikan, saya menjadi taubat. Saya masuk surga gara-gara orang ini. Oh ya wis, saya reten wong iku mlebu surga. Nah ini. Jangan sampai nggak status gara-gara status sampai mlebu neraka. Naudzubillah tsumma. Nek esuk sampe nggak status gara-gara status sampean sampe mlebu surga. Sing apik-apik. Seakan-akan itu sepele, tapi itu nanti dicatat oleh para malaikat. Kenapa kita berbicara akhlak? Karena kebanyakan orang masuk surga itu dikarenakan budi pekerti yang baik. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Hablum minallahi baik, hablum minannasi juga baik. Ono wong kok hablum minallahi elek tapi hablum minannasi baik. Jadi kita doakan semoga hablum minallahi baik. Ono wong hablum minallahi apik, hablum minannasi elek. Kita doakan supaya hablum minannasi juga baik. Intinya kita jangan menilai, jangan menjadi hakim, tapi kita menjadi orang yang berdoa kepada orang yang masih belum baik. Iku menungso aib diri sendiri nggak bisa mengkoreksi, tapi selalu mengkoreksi aibnya orang lain. Tanda bila ada hamba yang dicintai oleh Allah atau tanda-tanda Allah mencintai hamba, itu Allah bukakan aib dirinya sendiri, kemudian dia berusaha memperbaiki. Akhirnya sibuk memperbaiki diri sendiri daripada memikirkan aib orang lain. Catat apa mang? Tanda Allah mencintai hambanya. Salah satunya kata Imam Al-Ghazali, Allah bukakan aib dirinya hamba tersebut. Kemudian hamba tersebut memperbaiki aibnya, keburukannya, kesalahannya. Hingga dia sibuk dengan dirinya sendiri, akhirnya lupa dengan aib-aib orang lain. Ya kita pelajari seperti itu. Kita minta pada Allah, ya Allah bukakan aib saya ya Allah.
Diceritakan ada seorang hamba yang ibadah 70 tahun. Kemudian dia minta ibadah mana yang diterima. Allah enggak mengabulkan. Kemudian dia minta lagi aib dirinya, satu aib. Akhirnya oleh Allah diberitahukan satu aib. Kemudian Allah berkata, ibadah 70 tahun ambek mengetahui satu aib diri kita itu lebih baik mengetahui aib satu tadi daripada ibadah 70 tahun. Kemunafikan diri kita ini, kepalsuan. Wajah dua muka kita ini kadang-kadang kita taat dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi kita maksiat. Ini munafik. Itu aib-aib yang harus kita perbaiki. Terus ojo sampai wah percuma Gus ibadah nggak aib, enggak. Bukan seperti itu kesimpulannya. Kita ibadah terus sampai kita mengetahui aib kita. Ibadah 70 tahun ambek mengetahui satu aib dalam diri kita itu lebih baik mengetahui satu aib dibanding ibadah 70 tahun. Karena kita dalam menghamba ini harus ada kebersihan, kejujuran, keikhlasan dalam menghamba kepada Allah. Karena masuk status hamba itu emang sulit. Dan itu harus kita kejar. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi. Masuklah status sebagai hamba, kemudian wadkhuli jannati, kemudian masuk surga. Lah, kita sebagai hamba ini masih belum pantas. Kita memantaskan diri sebagai hambanya Allah, baru kemudian kita fadkhuli jannati. Gopo membuat surga, tapi status kehambaan ini masih banyak aib-aibnya. Ana wong sergap ibadah Pak Salim, tahajud, maca Quran, poso, sunah, Senin Kemis, tapi lambene rusak Pak Salim. Bagaimana Pak Salim? Ngeremehno wong, ngrasani wong, riba wong, fitnah wong. Bagaimana Pak Salim? Bagaimana Pak Tri? Habis semua Mas. Ana wong gak tahu tahajud, gak tahu poso Senin Kemis, jamaah tok salate, tapi dhek njogo lambene. Bagaimana Pak Salim? Dibanding sing pertama, baik mana? Nah ini, hati-hati sama. Bukan berarti kayak kesimpulan wah mending gak tahajud darek. Kita ada pembanding kumang lho. Nek ana pembanding sampean ndolek pembanding sing hablum minas tok iku mang. Jangan sampai salah kesimpulan. Kita hidup ini jangan sampai ada kesimpulan, nggak ada kesimpulan. Nanti kesimpulan di akhirat. Hidup ini terus memantaskan diri untuk menjadi hamba. Iki satu hadis, itu iki sak jam nurek. Kita bahas nanti. Terus kenapa kita kalau menjadi orang yang suka bercanda, suka guyon, itu diremehkan? Ya karena tadi orang yang selalu tertawa terbahak-bahak itu akan menjadi hatinya keras. Akhirnya diremehkan oleh orang sekitarnya. Mulane nek ana satu kumpulan kok arek iku mang seneng gawe guyon koncane, sebenarnya dia itu lebih mudah masuk surga. Kalau dia menjadi bahan candaan lo ya. Nah sing guyone mang yo hati-hati ae.
Asumtu sayyidul akhlak wa man majaha stukhiffa bihi. Ini buat pelajaran kita, buat muhasabah kita. Nek sampean pengen dadi wong sing disegani, itu minimal jaga lambe ambek jaga gawe status. Status-status sing sekiranya diwaca wong liya kok gak pantes. Gak usah di-share. Karena kita hidup di dunia bukannya dunia nyata, tapi dunia maya. Kita hidup di dua dunia, dua nyata dan dunia maya. Oleh karena itu kita jaga dunia nyata dan dunia maya. Bukan menjaga soal penampilan, bukan menjaga agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena orang lain juga saudara kita. Ya saya berharap santri Ashara ini memakai status-status yang manfaat. Jangan lupa tahajud, jangan lupa kalau punya uang dijalengin nanti buat umroh ya seperti itu. Intinya motivasi lah. Ngundang perasaan dhewe kayak status. Nah ini sing ngalami areke dhewe sing ngrasakno wong liya. Ini mari diputus pacare kayak status. Jaga ucapan karena itu adalah ndase akhlak. Orang dinilai itu karena ucapan. Mulut iki lho, mulut iki. Iki nek mulut ini sampean jaga. Rasulullah menjamin sampean masuk neraka, masuk surga. Menjaga dari tidak menghina orang lain, menjaga dari tidak meremehkan orang lain, menjaga dari tidak membuat sakit orang lain. Ini ibadah. Nek gak iso nyenengno, ojo sampai nyakiti. Kalau gak bisa memberi, ojo merusak. Kita harus punya patokan-patokan seperti itu. Nah, gak iso muji minimal ojo ngenyek. Ngono lho, Rat. Pun nggih, iku nggih muga-muga Allah memberikan kita penjagaan mulut kita, lisan kita, tangan kita. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang siddiq, hamba-hamba yang soleh. Anak-anak kita di rumah, istri kita semoga dijaga oleh Allah. Sehat walafiat keluarga kita dijaga oleh Allah. Sehat walafiat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada pertanyaan